Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Syahidal Faki dengan NIM 102012330005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus yang dengan judul Dilema Sang Arsitek Muda. Jadi pada studi kasus tersebut menjelaskan seorang yang bernama Farhan. Dia adalah seorang arsitek muda yang sukses yang sedang mengalami krisis identitas. Di tengah gemerlap karirnya, ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Ia merasa pencapaian materi tidak memberikan ketenangan batin, hingga akhirnya ia kembali mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang lebih jelas. Farhan mulai menata ulang keyakinannya. Ia belajar bahwa hidup bukan sekadar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Sebagai bukti nyata keyakinan, Farhan mulai disiplin menjalankan kewajiban rutin seperti sholat lima waktu dan gemar berbagi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, perusahaan tempat Farhan bekerja diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika keagama. Farhan pun mencari dasar hukum yang menentukan sikapnya, mulai dari mencari ketentuan di Al-Quran dan hadis, hingga melihat kesepakatan para ulama dan melakukan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat Islam. Sebagai pribadi muslim, Farhan dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Suatu saat, terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan harus menengahi konflik tersebut dengan prinsip saling menghormati antar umat beragama tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sama muslimnya di kantor. Baik, jadi di sini menurut analisis saya dari study case tersebut, terdapat 3 masalah fundamental yang saling berkaitan jika ditinjau dari materi perkuliahan pada agama Islam tersebut. Yang pertama, adanya fenomena krisis eksistensial dan spiritual pada diri Farhan. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan materi sebagai arsitek, perasaan hampa yang dialaminya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pencapaian duniawi dengan kebutuhan spiritual atau ruhaniah. Dalam akidah, hal ini mengindikasikan bahwa kesuksesan lahirlah belum tentu berbanding lurus dengan ketenangan batin jika seseorang jauh dari orientasi hidup yang bersifat ukhrawi atau bisa juga akhirat. Kedua, munculnya dilema etika profesi yang berbenturan dengan prinsip syariat. Masalah ini muncul ketika Farhan dihadapkan dengan proyek pembangunan fungsinya meragukan secara etika agama. Di sini, Farhan diuji untuk menerapkan konsep ijtihad dan masyhadir al-ahkam dalam mengambil keputusan. Masalah ini mencakup bagaimana seorang muslim harus bersikap terhadap perkara syubhat atau bahkan yang jelas dilarang, sebagaimana prinsip tolong-menolong dalam kebijakan harus diutamakan atas kepentingan materi semata. Terus yang ketiga, adanya potensi konflik sosial dalam lingkungan kerja dari si Farhan tersebut. Ketegangan antar staf mengenai penggunaan ruang ibadah menunjukkan perlunya implementasi modernisasi agama. Masalahnya bukan sekedar pembagian jadwal, melainkan bagaimana seorang pemimpin muslim mampu menjaga ukhuwah Islamiyah tanpa mencederai ukhuwah basyiriyah terhadap rekan yang berbeda keyakinan sesuai dengan prinsip keadilan dan kedamaian dalam Islam. Nah, pada studi case ini saya mengambil pada studi case ini saya mengambil 3 dalil. Yang pertama ada pada surat Ar-Ra'd ayat 24 dengan bunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya bukan artinya, lebih ke kalau disangkut pautkan dengan study case yang ada, kehampaan Farhan adalah sinyal bahwa aspek spiritual sedang lapar. Keberhasilan karir tanpa koneksi dengan sang pencipta tidak akan membuahkan ketenangan hakiki. Selanjutnya ada dalil kedua dari surat Al-Maidah ayat 2 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu syahairallahi wala syahrul harami walal hadiya walal qalaida wala minal baital harama yabtaguna
fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala tajrimannakum syana'anu qaumin an asaddukum anil masyril harami ang ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sini balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari kondisinya si Farhan, kita bahas dulu artinya. Yang artinya tuh dan tolong, sebagian artinya berbunyi dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sini kalau misalnya kita balik lagi ke konteksnya di study case-nya si Farhan tersebut, sebagai arsitek, karya Farhan adalah bentuk kontribusi nyata. Jika ia membantu membangun sarana maksiat, maka ia termasuk dalam kategori tolong menolong dalam dosa. Inilah batasan tegas profesionalisme sebagai seorang muslim. Yang ketiga ada dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi anfusakum innallaha aliyyun khabir. Di sini sebagian artinya berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Di sini kalau misalnya balik lagi dari di study case-nya yang diberikan, ayat ini menuliskan bahwa perbedaan adalah fitrah. Farhan sebagai atasan harus bersikap adil kepada semua staf tanpa memandang keyakinan. Karena Islam memerintahkan kita untuk memuliakan manusia berdasarkan ketakwaan dan memperlakukan sesama ciptaan Tuhan dengan akhlak yang mulia. Oke, sebagai kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, kisah Farhan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia profesional. Kita memahami bahwa integritas seorang muslim tidak pernah berhenti di atas sajadah, namun harus terbawa hingga ke meja kerja. Melalui analisis ini, kita dapat menarik garis merah bahwa ketenangan batin atau tu'maninah hanya akan tercapai ketika orientasi hidup kita selaras dengan tujuan penciptaan, yakni pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam etika yang dihadapi Farhan mengingatkan kita untuk selalu memegang teguh prinsip Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kompas moral dalam mengambil keputusan sulit. Selain itu, cara Farhan menengahi konflik antar staf menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta atau rahmatan lil alamin. Menghormati perbedaan keyakinan tanpa mengubahkan prinsip akidah adalah wujud nyata dari modernisasi beragama yang sangat dibutuhkan di era globalisasi pada saat ini. Akhir kata, saya berharap dengan tugas ini sebagai motivasi kita juga untuk lebih memegang prinsip-prinsip dalam Islam. Dan sekiranya kalau misalnya ada salah kata, itu bahasa dari saya, dan semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan video ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada dosen dan para mentor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat video presentasi ini. Saya Ahmad Raffi Syazal Al-Faqih, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.